Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membuat project ya. Judulnya project lampu hias. Adapun project ini dibagi jadi dua bagian. Bagian pertama ya nanti kalian bisa saksikan bagian berikutnya dari video ini. Nah, terus nanti ada bagian kedua sebagai bentuk dari project selanjutnya. Jadi dua project ini saling berhubungan ya. Silahkan disimak cara pembuatan project ini. Bagian pertamanya dulu ya, nanti menyusul bagian keduanya di kesempatan berikutnya. Silahkan disimak. Baik teman-teman, kita mulai saja projectnya. Kita akan membuat lampu hias, tapi sebelum membuat lampu hiasnya, mungkin pada bagian pertama ini Bapak akan memberikan materi kelistrikannya dulu ya. Jadi kalau bikin lampu hias ya mau nggak mau kita bikinnya perlu ada rangkaian listriknya supaya lampunya bisa nyala. Untuk bahan-bahannya ya bisa kita siapkan seperti ini namanya fitting lampu ya. Ini harganya murah, ini cuma 3.800, bisa dibeli di supermarket terdekat, mungkin di Borma atau di mana gitu. Terus ada saklar ya, ini juga murah nih, cuman 3.900 ya. Terus ini kabel ya sekitar 1 meter ya. Mungkin kalau di Borma bisa beli kabelnya per meter ya, jadi kalian tinggal minta aja 1 meter. Kalau punya kabel yang bekas juga nggak apa-apa, dipakai aja. Misalkan ada alat listrik yang sudah tidak terpakai, kabelnya bisa kalian ambil ya, dipotong aja ya seperti ini, ukuran 1 meter. Terus yang kedua, yang terakhir ini apa yang namanya ya, ini steker. Kebetulan Bapak ada dua ya, ini yang bekas, ini yang baru ya. Kalau kalian punya yang bekas, kanibalan dari alat listrik yang sudah rusak ya, silahkan ya dipakai ya seperti ini ya. Kalau ini yang barunya harganya 4.700 ya, kita pakai yang bekas aja ya. Jadi kabelnya bekas, stekernya bekas, cuman ini aja dua yang baru. Oke, kita jelaskan dulu skemanya ya, untuk menyambungkan peralatan yang sudah kita punya. Jadi pada dasarnya kalau misalkan kita punya lampu ya, bentuk-bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk menyambungkan ke listrik kita perlu alat ini ya, fitting. Nah, ini dimasukkan ke sini. Diputer biasanya ya. Ya. Terus nah, kalau lihat bagian dalamnya, ini ada untuk menyambungkan kabel ya, dan ada dua. Karena kabel listrik itu biasanya ada dua ininya, apa namanya, dua bagian ya, atau dua lapis. Nah, ini kabel listrik dua. Ada yang tiga, tapi kita nggak pakai yang tiga, kita pakai dulu yang dua ya. Ini bagian fittingnya. Kalau misalkan kita buat sambungannya ya, dua. Nah, pada dasarnya ini hanya untuk menyambungkan dari fitting ke listrik ya. Nah, ini dipakai yang namanya kabel ya. Kalau kabel listrik nggak usah takut kebalik ya, karena dia tidak ada positif negatif, maksudnya dia bisa bolak-balik ya. Ya seperti ini, jadi nggak usah takut terbalik. Nah, terus
tinggal dihubungkan ke sumber listrik dengan menggunakan yang namanya alat ini ya. Nah, ini namanya steker. Nah, baru disambung ke colokan yang ada di rumah ya. Jadi seperti ini skemanya. Nah, kalau misalkan sudah jadi seperti ini kan kalau misalkan kita colok pasti lampunya nyala ya. Tapi kita tidak bisa mengendalikan nyala atau matinya. Nah, kita perlu alat yang namanya ini, saklar. Jadi ini untuk pengontrol supaya listriknya bisa dikendalikan nyambung atau tidaknya. Ya, ini. Nah, cara masangnya seperti apa? Ya, nanti kita buka alat ininya, cuman dari skemanya untuk pemasangan saklar ya. Ya, untuk pemasangan saklar ini dia tidak perlu dihubungkan ke dua-duanya kabel ya, cukup salah satu saja. Jadi bagian yang ini kita sambung, jangan diputus. Nah, ini yang kita akan hubungkan ke saklar ya, on off. Ini namanya saklar ya, seperti ini. Jadi jangan dua-duanya ya, biarkan satu kabel terhubung tanpa gangguan, baru yang satunya dikasih saklar ya. Jadi kalau kabelnya dua seperti ini ya, kita putusin salah satu, disambungin ke saklarnya ya. Kabelnya kabel yang mana aja bisa ya, mau yang atas mau yang bawah nggak ngaruh. Nah, seperti itu skemanya ya. Jadi mungkin selama ini kalian baru tahunya dari buku ya, belum lihat belum nyobain prakteknya realnya. Nah, sekarang kita cobain pasang realnya ya. Baik, kita pasangkan dulu ke fitting lampunya ya. Ini kabelnya 2. Nah, ini kita perlu alat bantu, gunting. Ya, dibelah dulu sedikit. Nah, kalau sudah dibelah begini, ujungnya kita kupas. Cara ngupasnya seperti apa? Ya, bisa pakai gunting, sedikit-sedikit digunting, jangan sampai seputus. Terus kalau sudah ada cacat seperti ini, tinggal ditarik ya. Ini ya. Nah, supaya rapi, kabelnya dipelintir seperti ini ya. Nah, bikin dua-duanya. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah dipelintir seperti ini gampang ya masukinnya. Ini biasanya sudah ada skrup. Ini tinggal dikendorin, nggak usah sampai lepas. Pakai obeng ya. Nah, ini tinggal dijepit aja. Nggak harus disolder, nggak harus dipanasin segala macam. Ya. Nah, ini ya. Tinggal diselipin aja di bagian skrupnya. Nah, terus tinggal dikencangin lagi. Nih. Yang kencang ya, kalau copot nanti bahaya.
Lakukan satunya lagi. Ya, ini sudah dipasang ya, cukup mudah memasangnya. Sekarang kita pasang ujungnya bagian steker. Sama, kita lakukan hal yang sama. Kita kupas dulu kabelnya. Ya, ini sama, biasanya steker juga hampir sama masangnya dengan fitting ya. Ini ada skrup yang harus dikendorin. Ya, kalau stekernya bentuknya seperti ini, ya ini tinggal dimasukin aja. Masukin dulu ininya. Nah, tinggal dimasukin ke lubang yang ada, terus skrupnya dikencengin. Ya, kalau dia sudah tidak bisa ditarik berarti skrupnya udah kenceng ya. Kalau masih bisa ditarik berarti masih kendor. Ya, ini ya, jelas ya. Nah, ini tinggal dimasukin ke sini. Ya, ini. Nah, ini sudah jadi satu rangkaian listrik sederhana ya. Ini paling sederhana, belum dikasih saklar. Ya, kalau misalkan kalian saklarnya yang seperti ini, berarti mau nggak mau dia harus dibuka pakai obeng. Tapi pada dasarnya sama aja ya. Tinggal dikendorin skrupnya. Ya, seperti ini, kendorin. Terus dimasukin kabelnya. Terus dikencengin lagi. Nah, mudah ya. Ya, ini dua jenis steker yang beredar di pasaran. Cara masangnya. Ya, pada dasarnya memang semuanya dirancang untuk mudah digunakan dan dirangkai. Nggak terlalu susah. Baik, kita akan masuk ke bagian ini, saklar. Nah, kita lihat dulu, kita buka dulu dalamnya. Ada apa saja di dalamnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalamnya mirip dengan yang tadi ya, dengan steker dan fitting. Nah, ini yang maksud Bapak nih. Satu kabel aja yang dihubungkan ke sini. Jadi jangan dua-duanya. Ya. Kalau dua-duanya disambungin, korslet dijamin. Ya, coba kita kendorin dulu.
Ya, ini sudah dikendorin. Nah, kita kasih jarak 1 jengkal untuk pemasangan saklarnya ya di sini. Nah, ini kabelnya kita belah dulu. Hati-hati membelah kabel, jangan sampai terkelupas. Lebih aman pakai pisau. Tapi kalau nggak punya, pakai gunting juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini yang maksud Bapak dipotongnya satu, jangan dua-duanya. Nah, ini ya, jadi secara logikanya bisa dipahami ya. Kalau ini nyambung, kalau saklar menyambungkan berarti dia nyambung. Tapi kalau saklar memutuskan berarti dia putus ya. Nah, kita kupas juga. Ya, jadinya seperti ini. Nah, ini kita tinggal hubungkan dengan saklar yang kita punya. Ya, ini sudah dipasang satu, tinggal pasang satu lagi. Nah, untuk kabel yang tidak dipotong, ini tinggal dibelitkan saja di sini. Nah, ini tinggal dikencengin satunya lagi. Nah, ini tinggal dikencengin satunya lagi. Ya, ini ya maksudnya, satu yang dihubungkan, satu tidak. Nah, kita udah jadi nih, udah masang. Nah, ini tinggal dirapihin aja. Untuk kabel yang tidak dihubungkan bisa dilipat seperti ini. Nah, kalau sudah ditutup, untuk saklar sendiri banyak jenisnya ya. Ini salah satunya aja. Ya, ini sudah jadi. Kita coba nyala nggak. Ya, ini sudah dicolok. Tinggal kita lihat berhasil atau tidak. Ya, 1, 2, 3. Ya, berhasil ya. Kita sudah punya satu rangkaian listrik sederhana berupa lampu, lengkap dengan kontrolernya berupa saklar. Baik teman-teman, sekarang kita akan menambahkan base atau bagian dasar dari lampu, fitting lampu yang akan kita selesaikan. Ya, kalau Bapak masih akan berkutat di penggunaan barang-barang bekas ya. Ya, ini Bapak pakai ini wadah bekas es krim, sudah tidak dipakai. Kita bisa manfaatkan ini untuk memasang fitting lampunya. Nanti kalian boleh pilih sendiri barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Ya, ini Bapak kasih lubang tengahnya untuk kabel. Ya, kenapa Bapak lebih suka memanfaatkan sampah atau barang-barang bekas ya? Karena memang permasalahannya sampah itu sudah menjadi permasalahan serius ya di bumi kita ini. Jadi kalau kita tidak
rajin-rajin memanfaatkan, mendaur ulang atau menggunakan kembali ya, mungkin repot ya untuk kelestarian di bumi ini. Ya lubangnya secukupnya kabel aja ya. Kalau mau rapi ya kalian bisa gunakan solder untuk melelehkan bagian plastiknya supaya lubangnya bulat sempurna. Nah itu bisa pakai solder, karena bapak pakai pisau ya nggak apa-apa ya, kecil aja asal masuk kabel. Ya, nah ini karena ini sudah dipasang, kita bongkar dulu sebentar supaya kabelnya bisa dimasukin ke base nya. Seperti ini ya, cukup ya, 1 jengkal. Nah, kita pasang lagi. Ya seperti ini. Nah ini bagian ininya bisa di skrup ya, ini ada lubang, atau bisa juga langsung dilem pakai lem tembak. Ya baik teman-teman, kita sudah selesaikan. Ini ada harganya, copot dulu lah ya, nanti harga bisa dicopot ya. Kalau susah nyopotnya bisa dibantu dengan menggunakan minyak kayu putih ya. Ini kita sudah selesaikan base lampunya. Nah ini project kita kali ini cukup sampai tahap ini dulu. Nanti kita lanjutkan di tahap kedua, kita bikin kap lampunya ya. Baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan setengah jadi dari project lampu hias kita ya. Ini lampu duduk ya, jadi kalian kerjakan sampai tahap seperti ini ya. Insya Allah tidak terlalu sulit ya, kalian tinggal ikuti saja instruksi yang tadi bapak buat. Untuk pengembangannya bebas, silahkan kalian gunakan kreativitas kalian masing-masing ya. Silahkan mengerjakan, semoga berhasil. Gunakan peralatan atau bahan-bahan yang bisa mudah kalian temui ya. Oke, cukup dari bapak, terima kasih. Barakallahu fikum, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.